UNAS itu UAS itu tetap ada, ujian nasional tetap ada. Ya, namanya TKA bukan ujian Sekarang nasional. diganti lagi menjadi tes kemampuan akademik. Kemampuan akademis, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut juga nggak masalah. Kalau dia misalnya tidak ikut, ya apakah nanti dia misalnya kehilangan beberapa kesempatan. Misalnya masuk perguruan tinggi, SMP masuk ke SMA, begitu pula dari SD ke SMP. Oke, TKA itu tidak wajib. Tapi kalau dia nggak ikut TKA, dia juga tidak memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan sekolah. Ya itu namanya dipaksa tuh, Pak. Ya, Harus enggak juga. Enggak juga dipaksa. Maksudnya, tapi kan dia tidak punya, dia harus mengikuti TKA supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Ya, Berarti kan tidak semua orang mau melanjutkan. Tidak semua orang melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dari dunia pendidikan. Nah, tetapi masalahnya hal yang kita ingin bahas ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Mungkin teman-teman yang menonton juga nanti akan mengalami kebingungan yang sama kayak kita yang ada di sini. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas? Ya, jadi seperti yang di video di depan ya Pak, itu kan adalah suatu cuplikan adegan ketika Rosi Silalahi ya dari sebuah TV swasta yang saya sebutin, itu sedang mewawancari Menteri Pendidikan kita, di mana dia punya program yang baru lagi nih, ya biasalah gonta-ganti menteri, ntar baru lagi apa yang mau dia bawa gitu kan. Dulu zaman menteri sebelumnya yaitu Pak Nadiem, itu kan UAN katanya udah dihapus gitu, jadi tidak ada UAN. Ujian atau UN, ujian akhir nasional atau ujian nasional. Nah, sekarang dia mengadakan yang namanya TKA. Jadi nggak ada UAN, tapi namanya TKA. Tes kelulusan akademik. Tes kelulusan akademis gitu. Nah, tapi ini bersifat tidak wajib gitu. Beda sama UN. UN kan wajib semuanya, nasional, semua harus ikut. Nah, kalau ini tidak wajib. Terus pas Rosi nanya, oh berarti tidak wajib ya. Terus kalau yang nggak ikut gimana? Ada konsekuensinya nggak? Ya konsekuensinya dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, atau kalau misalnya yang SMP nggak ikut TKA, berarti dia nggak bisa masuk SMA, atau yang SD nggak ikut TKA berarti nggak bisa masuk SMP. Terus kata Rosi ya kan sama aja itu mah wajib. Kalau misalnya nggak diwajibin tapi nggak boleh lanjut sekolah, ya kan sama aja itu dipaksa Pak, diwajibin. Tapi kalau kata Pak Menteri, ya kan nggak semua orang mau lanjut sekolah juga gitu. Nah ini emang agak bingung, ini sebetulnya yang di kepala Pak Menteri kita tuh apa gitu. Ya, ini dagelan nih Pak, kalau yang saya lihat ya, akibat interview Rosi dengan Menteri Pendidikan yang baru ini menandakan Pak, bahwa Menteri Pendidikan kita yang sekarang ini nggak punya kompetensinya Pak. Nah, tadi kan pas sebelum kita take podcast, Pak Afi bilang ya, background dari Menteri Pendidikan ini udah sangat cocok Pak, menjadi seorang Menteri Pendidikan. Guru besar saat ini Pak. Guru besar lagi, ya. Tetapi kenapa Pak, dari statement yang dia katakan, ini tidak menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang Menteri Pendidikan. Masa ketika Rosi memberikan pertanyaan yang sesimpel itu Pak, bahwa yang namanya pengganti UAN ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan wajib, tapi si Menteri Pendidikan ini bilang bahwa ini nggak wajib untuk diikuti oleh setiap anak-anak didik. Ini kan sangat membingungkan Pak, karena kan si Menteri Pendidikan bilang kalau kita tidak mengikuti ya UAN jenis baru ini, maka peserta didik tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berarti kan ada konsekuensinya. Iya, ada konsekuensinya. Nah, kalau misalnya ada konsekuensinya, berarti kita tidak bisa melanjutkan Pak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masa kita mau jenjang pendidikan kita sampai SD doang? Misalnya kalau kita nggak mau ikut nih, ya, karena tidak wajib kan? UAN baru ini, ya, misalnya ke tingkat SMP, masa kita lulusnya sampai tingkat SD saja? Ya begitu kali maunya Pak Menteri. Ini pola pikir seperti ini tuh didapat dari mana gitu Pak? Jadi ini kayak sesuatu hal yang apa ya? Kayak gali lubang tutup lubang Pak.
Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi ini beliau nih kayak lagi main-main aja gitu ya, kayak sedang tidak menggarap serius apa yang sedang dikerjakan di depan matanya gitu. Dia dengan jabatannya Menteri Pendidikan, ini apa yang harus dikonsumsi di kepalanya, terus cuman sekedar dia kita bikin TKA ini tapi nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya nggak ikut TKA jadi nggak bisa ngelanjutin ya. Cuma kayak begitu aja Pak, tarik ulur, mondar mandir kayak gitu. Nah itu Pak, maksud saya. Ini kan setiap pergantian Menteri Pendidikan itu sesuatu yang baru itu terus terjadi Pak, ya. Makanya tidak ada kejelasan Pak di dunia pendidikan, terutama di dunia sekolah di Indonesia. Karena apa? Karena setiap 5 tahun ketika suatu peraturan itu berubah, pasti kan akan mempengaruhi dunia pendidikan sampai akar bawah Pak. Ya, terutama para peserta didik. Nah, sekarang kan peserta didik nih, kalau selalu menghadapi suatu perubahan, Pak, setiap 5 tahun sekali, bagaimana nasib mereka, Pak, untuk dapat menyerap pelajaran yang diajarkan? Karena sesuatu itu berubah terus. Nah, saya juga bingung, ini pemerintah memang nggak serius apa, Pak, dalam menuntaskan gitu ya masalah di dunia pendidikan. Karena apa Pak? Ini kan dunia pendidikan ini Pak, kalau tidak diperhatikan Pak secara serius, pasti dampaknya ke kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Ini yang saya bingung gitu. Apalagi Menteri Pendidikan tidak bisa membuat kita tuh jadi yakin gitu Pak dengan programnya. Bikin kita percaya gitu ya. Ini semua orang bisa nggak sih gitu kan? Iya. Ya, coba deh nanti ya yang nonton podcast ini lihat ya video yang tadi kita tayangkan di awal. Ya kita ngambil video itu dari ya suatu akun IG, ya bisa dicari. Nah nanti lihat komen-komennya. Bagaimana para netizen itu sangat apa ya? Kecewa Pak. Sangat kecewa, terus malah Marah. Cenderung kayak menghina Menteri Pendidikan kita yang baru ini. Ini kan jadi membuat masyarakat di negeri ini jadi yakin Pak bahwa ada sesuatu yang salah di negeri kita Pak. Bayangin di dunia pendidikan saja kita masih mau main-main Pak. Ya. Apalagi dalam hal-hal yang lain Pak. Ini kan dunia pendidikan ada sesuatu yang istilahnya akan apa ya mempengaruhi Pak hajat hidup orang banyak, akan berdampak pada SDM kita. Iya, tetapi hal kayak beginian saja kok kita kayak sulit banget Pak menemukan seorang Menteri Pendidikan yang berkualitas. Atau memang kita memang di ya, teori konspirasi lagi Pak. Iya benar Pak, ini kan udah menjadi rahasia umum Pak ya tentang teori konspirasi bahwa memang ada faktor kesengajaan. Ya, dunia pendidikan di negeri kita ini pengen dibikin apa? Hancur-hancuran agar berbanding lurus dengan ujung-ujungnya kualitas SDM kita yang bermasalah. Nah, terus banyak ya negara-negara lain yang bisa dengan mudah mencaplok kekayaan alam negeri kita. Nah, tetapi masa kita diberikan anugerah berupa akal dan pikiran kita nggak pakai Pak, kita kok nggak sadar gitu. Kita dikasih jabatan Pak ya oleh Tuhan, itu kan hanya sementara waktu, benar nggak Pak ya? Tetapi ketika kita diberikan jabatan, terus kita tidak bisa perform Pak dari jabatan yang diamani oleh kita, nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal ini? Ini yang membuat saya tuh jadinya kenapa ya? Makin ke sini negara kita itu kayak negara dagelan gitu, Pak. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan gitu kepada para pemimpin di negeri ini, Pak. Jadi sekarang bagaimana Pak rakyat bisa dengan kompak Pak ya bersama pemerintah untuk membangun negeri ini? Kalau rakyatnya saya sudah nggak percaya Pak sama para pemimpin di negeri ini. Nah itu yang tadi Pak Afi bilang bahwa itu teori konspirasi Pak, itu memang sesuatu yang benar adanya. Kalau menurut saya itu bukan teori lagi Pak.
Nah, tetapi masa sih kita mau kalah Pak dengan teori konspirasi?